akhirnya sudah hadir nih dari Info Team. Senang banget Dokter Arini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu dengan diri saya sendiri dulu. Tadi lupa belum kenalin diri, mohon maaf Bunda kan. Udah semangat banget pengen belajar bareng sama Bunda-Bunda di sini sampai lupa kenalin diri. Oke, kenalkan nama saya Fiona Rosalina, biasa dipanggil Mam Fio atau Mam Fiona. Saya juga perwakilan dari komunitas Mama Berkelodi. Hari ini akan moderator, udah sampai kelibet kan. Moderator hari ini buat nemenin mama semua, kita belajar bareng dengan Klodis Minikinis dan juga komunitas Toilet Training yang akan ditemani oleh Dr. Arini Astasari Widodo, yang juga mama juga nih, Dokter As ini mama juga, jadi pasti ngerasain apa yang kita bingungin. Mungkin cuman bedanya kalau dokter paham ya kenapa sih anaknya bisa alergi deterjen atau enggak. Narasumber kita hari ini udah datang hari ini nih, ya Allah, Masya Allah, dokternya cantik sekali, Masya Allah. Dokter, saya sampai dari tadi ngeliatin wajah dokter tuh, aduh, gak sabar dapat materi-materi keren dari dokter. Tapi sedikit aku tambahin ya tentang Dokter Arini tadi. Dokter Arini adalah seorang dokter spesialis kulit yang seneng banget bagi ilmu dan aktif jadi pembicara dan narasumber tentang kesehatan kulit di berbagai media loh, dan juga forum ilmiah. Tadi tuh sempat lihat juga kalau nggak salah Dokter Arini itu pernah masuk Sea Today ya dok ya. Aku pernah lihat sih kalau nggak salah tuh. Terus Dokter Arini ini tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Bunda Raina bahwa Dokter Arini adalah lulusan cum laude dari Universitas Indonesia dan juga melanjutkan pendidikannya di European College of Aesthetic Medicine and Surgery. Kemudian juga Dokter Arini juga melanjutkan studinya di National Skin Center Singapore, dan juga saat ini Dokter Arini yaitu seorang dosen yang aktif di Universitas Ukrida, juga direktur medis di klinik Dermalogia. Selain itu kita juga bisa ketemu Dokter Arini di Dermalogia, Bamet, dan Z ya dok ya. Kalau misalnya mau ketemu sama Dokter Arini, mau konsul langsung bisa samperin deh ke Dokter Arini ke sana. Oke, nggak perlu berlama-lama, kayaknya aku tuh nggak sabar deh pengen denger materi dari Dokter Arini biar sebagai mama tuh nggak pusing lagi, nggak bingung lagi kenapa sih aku udah pakai Clodis, padahal kan supaya mengurangi ruam, tapi kok malah jadi merah-merah, apa salah di deterjennya ya gitu. Sekarang kita coba tanya langsung deh sama Dokter Arini Widodo, kepadanya kami persilahkan. Oke, thank you Bunda Fiona, thank you Bunda Rona. Senang sekali hari ini aku ketemu bunda-bunda semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa sharing dan aku lihat ada dari Sabang sampai Merauke ya yang ikut semuanya. Senang banget bahwa semuanya excited untuk dapat ilmu untuk si kecil. Supaya tadi benar banget Bunda Rona bilang, supaya kita mengupdate ilmu, supaya kita bisa memberikan selalu yang terbaik buat anak kita. Nah, mungkin supaya nggak berlama-lama, aku mau share presentasi tentang penggunaan deterjen. Jadi, apakah deterjen bisa mengiritasi kulit bayi kita? Apa itu deterjen? Kan yang kita khawatirkan itu agennya kan, namanya deterjen. Nah, yang namanya deterjen ini sebenarnya banyak bentuk ya. Jadi ada yang bubuk, ada yang cair, ada yang tablet, dan lain-lain. Kenapa sih kita cuci itu nggak pakai sabun? Kenapa kita cuci pakai deterjen? Nah, pada dasarnya dia meskipun sama-sama berbusa dan lain-lain, dia strukturnya berbeda. Dimana kalau yang deterjen itu sebenarnya dia lebih kuat. Jadi kalau kita pakai nyucinya pakai sabun, kadang-kadang tuh masih ada foam-foam gitu loh, sisa-sisanya. Nah, sedangkan kalau pakai deterjen tuh enggak. Jadi gimana sebenarnya cara deterjen? Cara kerja deterjen, jadi dia punya seperti tadi struktur molekul kimianya, jadi dia ada kepala sama ada ekornya. Si kepalanya itu dia suka sama air. Kepalanya karena ketarik ke air, dia bisa ngangkat minyaknya. Makanya kenapa kalau misalnya kita misalnya kan kita kan pasti berminyak, berkeringat. Kalau pakai deterjen itu semuanya bersih gitu, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dia berfungsi untuk mengangkat minyak. Selain mengangkat minyak juga dia mengangkat kotoran yang bersama yang ada di situ. Kemudian selain itu dia juga menurunkan tegangan permukaan. Jadi kayak lebih lemes. Nah, dengan dia lebih lemas, terus nanti kita kucek dan lain-lain, kotorannya semuanya bisa lepas. Meskipun ya deterjen bisa mengiritasi kulit, tapi memang itu sesuatu yang memang kita butuhkan untuk kita menjamin apa yang dipakai bayi kita itu bersih. Pada dasarnya, kalau dia kan mengangkat minyak, nah ternyata sayangnya yang terangkat bukan cuma minyak yang ada di pakaian kita, tetapi sayangnya dia juga mampu mengangkat minyak-minyak yang ada di kulit kita. Nah, minyak di kulit kita ini sangat penting untuk yang namanya barrier kulit. Barrier itu artinya kan pelindung. Nah, jadi kulit kita menjadi lebih tidak terlindungi. Kenapa? Karena struktur kulit kita itu memang mengandung minyak. Jadi struktur kulit kita tuh kayak batu bata sama semen. Nah, si semennya itu banyak minyaknya. Nah, kalau minyak-minyaknya ini terganggu, tentunya strukturnya jadi rusak. Nah, sehingga dia bisa, satu, dia barriernya rusak. Kedua, dia bisa terjadi yang namanya inflamasi atau peradangan. Kemudian dia bisa membuat kulit ada radikal bebas, terus signal selnya jelek, sehingga bisa jadi merah, bisa jadi kering, bisa jadi gatal, dan tentunya anak nggak nyaman. Jadi tentu yang biasanya kita
apa namanya, ketahuan duluan tuh kok anak jadi rewel. Awalnya begitu dulu. Baru setelah beberapa hari kita lihat, oh ternyata kesian, ternyata dia gatel mungkin. Baru kita lihat, oh ternyata kulitnya merah. Gimana deterjen bisa mengiritasi kulit. Padahal hari ini topik kita bayi alergi deterjen, jangan panik. Nah, pada dasarnya yang saya mau perkenalkan adalah ada dua istilah, yaitu alergi sama iritasi. Nah, ternyata berbeda banget, Bunda. Namanya alergi sama iritasi. Nah, sebenarnya yang bisa membuat alergi di dalam deterjen itu preservatives, pengawetnya, terus fragrance, terutama harumnya, terus habis itu pewarnanya, sama emulsifiers, jadi tambahan-tambahan lainnya. Jadi sebenarnya si deterjen yang tadi kita bilang bisa ngangkat apa namanya, bisa membuat kulit kering, bisa ngangkat lemak, itu sebenarnya sifatnya iritatif. Yang bikin alergi itu ininya, yang lain-lainnya yang ada di deterjen. Misalnya pewarnanya, pengharumnya, terus preservatifnya. Preservatif itu kayak apa sih? Misalnya paraben gitu. Terus juga apa yang berpengaruh kalau kulit bayi kita sensitif. Tentunya apa yang berpengaruh juga kulitnya. Kulitnya apakah kulit anak bunda sensitif, tentunya akan membuat dia lebih gampang terjadi namanya dermatitis gitu, eksim, terus peradangan kulit, dan lain-lainnya. Jadi di setiap anak bisa berbeda. Nah, salah satunya apa sih yang buat sensitif? Bahwa tadi barrier kulit tadi. Namanya barrier kulit itu kan pelindung kulit kita. Jadi kalau barrier kulit kita rusak, ini salah satu contohnya adalah ya tadi, kalau lemak kulitnya hilang, strukturnya kan jadi berantakan nih. Jadi gampang masuk macam-macam ke dalam kulit anak kita. Jadi kulitnya jadi lebih sensitif terhadap macam-macam dari luarnya. Juga yang saya mau ingatkan bahwa namanya kulit bayi sama kulit kita tuh beda. Jadi tentu apa yang kita pakai sama apa yang bayi pakai harus beda. Makanya kan kita ada produknya khusus baby, ya kan? Jadi jangan berarti, oh ya saya pakai minyak-minyak ini bagus nih. Kalau saya pakai minyak-minyak ini kayak apa sih, bentol-bentol di gigitnya mungkin hilang, saya kasih ke bayi saya juga. Nah, itu hati-hati Bunda, karena belum tentu apa yang kita cocok pakainya itu boleh diberikan ke bayi. Jadi sebaiknya harus konsultasi dulu. Kenapa? Karena pertama, strukturnya itu masih berbeda. Jadi kalau kulit bayi kita lihat nih lebih tipis dibanding kulit kita. Selain lebih tipis, jumlah sel-selnya juga lebih gepeng. Jadi sel-selnya kalau di dewasa tuh lebih gendut-gendut ya. Kalau yang di kulit bayi lebih gepeng-gepeng. Terus pada dasarnya kulit bayi itu lebih gampang nyerap air, tapi lebih gampang menguap air. Airnya lebih gampang menguap juga. Nah, jadi kita harus menjaga supaya si bayi itu kulitnya nggak menguap. Misalnya kan kalau kita pakai kasih lotion, kadang-kadang kita selimutin supaya air di kulitnya atau hidrasi di kulitnya tidak gampang menguap. Terus namanya bayi kan kita suka lihat lah, waduh pas bayi kok putih, pas gede kok nggak putih. Nah, kenapa? Karena waktu bayi pigmennya lebih sedikit. Nah, pigmen juga berfungsi untuk melindungi kulitnya. Jadi proteksinya jadi lebih sedikit terhadap sinar matahari. Karena pigmen kulit yang berguna untuk membantu menangkal sinar matahari itu sebenarnya jauh lebih sedikit daripada orang dewasa. Sebenarnya masih macam-macam. Terus habis itu kelenjarnya juga sebenarnya belum seaktif dewasa. Kelenjar-kelenjar minyak, kelenjar keringat. Kalau kita perhatikan kan bayi, kalau misalnya baru lahir banget, newborn banget kan nggak keringetan kan ya. Jadi mereka justru cenderung kering. Nah, itu kita mesti perhatikan. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu, eksim itu apa, dermatitis itu apa. Pada dasarnya dia peradangan pada kulit. Nah, ciri-cirinya apa? Lihat, kalau yang normal, warnanya normal kan? Kalau peradangan biasanya warnanya merah. Nah, kenapa? Karena kalau terjadi peradangan, ada pembuluh darah membesar, dan lain-lain. Jadi, dia bisa menyebabkan si peradangan kulit, gitu. Pada dasarnya itu. Nah, jenis eksim atau dermatitis itu macam-macam. Justru orang kalau dengar dermatitis atau eksim itu taunya atopi, eksim atau dermatitis atopi. Nah, itu adalah salah satu jenis dari dermatitis atau eksim atau peradangan kulit. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu bahwa ada bedanya nih atopik dermatitis, dermatitis atopi, sama kontak dermatitis. Yang hari ini kita mau bahas itu eksim atau kontak dermatitis. Nah, jadi dia terjadi terutama kalau di bayi itu di pipi. Tapi kalau misalnya dia udah misalnya umur 5 tahun, itu biasanya ada di lipat siku, terus habis itu ada di lipat lutut, terus habis itu dia ada bawaan genetik. Sedangkan kalau kontak dermatitis kan namanya dermatitis kontak, jadi pasti ada kontak dengan sesuatu. Biasanya bisa macam-macam, bisa kontak yang dioles, atau misalnya kontaknya barang, misalnya gelang, terus jam, terus atau misalnya skincare, atau misalnya make up, bisa baju, jadi bisa sendal, jadi pada dasarnya kontak. Tapi nggak harus sesuatu yang kayak skincare atau lotion gitu. Terus abis itu kalau atopic dermatitis biasanya dari bayi banget, kita udah tahu karena dia genetik. Nah, kalau kontak dermatitis itu tidak sesering itu pada anak-anak. Jadi kalau atopic dermatitis lebih khas pada bayi.
Nah, dan lokasinya kalau kontak dermatitis biasanya lebih dekat ke daerah kontaknya. Sedangkan kalau atopik dermatitis dia justru tadi di lipatan atau di pipi. Nah, ini kalau di dewasa atopik dermatitis bisa di mana aja. Tapi kalau di bayi itu khas banget. Namanya kita bilangnya eksim susu. Padahal sebenarnya nggak selalu berhubungan sama susu. Dia sebenarnya atopik dermatitis. Ini sebenarnya bukan yang mau kita bahas hari ini, tapi saya sampaikan supaya Bunda nggak kebalik-balik ya. Itu sedangkan kalau kontak dermatitis itu yang kena ke kulit kita, bisa namanya alergen, bisa namanya iritan. Kalau alergen menyebabkan alergi, iritan menyebabkan iritasi gitu. Namanya dermatitis atau peradangan kulit atau eksim kontak. Nah, dia seberapa sering sih kalau di anak-anak? Jadi seperempat anak bisa dari seluruh anak-anak seperempatnya pernah mengalami dermatitis kontak. Terus sedangkan namanya dermatitis alergi bisa mencapai 20%, jadi seperlimanya. Nah, kita mau bahas dulu bahwa tadi kan namanya kulit yang aku bilang barrier masih bagus. Pada dasarnya kalau barrier kulitnya jelek, itu kita gampang terjadi dermatitis kontak, baik dermatitis kontak alergi maupun iritasi. Kenapa? Karena namanya alergen sama iritan gampang masuk ke sini. Kulitnya jadi lebih sensitif, jadi terjadi dermatitis kontak. Pertama, kalau yang namanya iritasi bisa terjadi ke semua orang, ke semua bayi bisa. Apakah iritasi terhadap deterjen bisa terjadi di semua bayi? Bisa. Tetapi nggak semua bayi akan alergi terhadap deterjen. Terus kalau iritasi itu sifatnya langsung, jadi begitu kamu oles langsung kerasa panas ya gitu. Akan tetapi kalau alergi, dia biasanya baru setelah 1-2 hari baru kelihatannya. Lokasinya, paling sering kalau iritan kan sesuatu yang kita pegang kan, jadi barang atau misalnya cairan atau apa, paling sering kita pakai tangan kan, jadi paling sering di tangan. Nah, dan dia biasanya terbatas di area yang kontaknya saja. Sedangkan kalau alergi, dia bisa meluas kemana-mana. Biasanya kalau iritan itu batasnya tegas. Jadi misalnya kita pakai jam tangan, ya berarti merahnya persis di jam tangannya itu. Terus kadang-kadang kita pakai sandal karet, persis di karet sandalnya itu. Jadi lokasinya persis tempat kontaknya. Terus gejalanya kalau iritan itu lebih panas, lebih sakit, terus kadang-kadang gatal, tapi kalau alergi pasti gatal. Hampir pasti dia gatal. Jadi penyebabnya macam-macam. Yang hari ini terutama tadi kita bahas adalah yang awal deterjen. Akan tetapi tidak terbatas pada deterjen saja. Kenapa? Karena ada banyak yang kita oleskan. Misalnya deterjen kan adanya di baju, di pakaian, di popok kain yang kita pakai. Akan tetapi apa yang kita yang kontak dengan kulit bayi kan banyak. Misalnya kita kasih sabun, kita kasih minyak telon, kita kasih krim buat popok, kita kasih macam-macam. Jadi sebenarnya itu semua bisa menyebabkan dermatitis kontak. Jadi belum tentu deterjen yang Bunda pakai yang menyebabkan dermatitis kontak itu. Jadi harus hati-hati dan bisa jewelry, misalnya anak-anak pakai anak ceweknya udah ditindik ya kan. Terus juga bisa dari sesuatu yang misalnya dari tangan kita. Kadang-kadang apa yang terjadi suka dari kuteks ibunya dan lain-lain. Jadi itu semuanya bisa terjadi. Bisa kolon baby, bisa karena bedaknya dan lain-lain. Dan juga bisa sesuatu yang kadang-kadang diminum atau misalnya dikonsumsi gitu. Jadi gimana kita tahu kalau bayi kita tuh ada dermatitis kontak? Jadi ini ciri-cirinya. Jadi dia bisa perih, bisa merah, bisa bengkak, bisa kering, bisa membasah, bisa terjadi vesikel atau kita ngomongnya kayak ada bula-bula atau bisa beruntusan. Terus habis itu dia bisa kayak lenting-lenting isi air. Nah, jadi gejalanya macam-macam. Nah, kalau dia udah lama terjadinya, dia bisa kayak gini, jadi kering, pecah-pecah. Tapi kalau baru-baru dia warnanya pasti merah, terus gatel, terus kayak gini ada cairan isi bula, cairan isi lenting isi air. Nah, juga kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya udah gatal-gatal sejak lama didiemin, atau dia baru. Kalau dia baru pasti merah. Tapi kalau udah atau dia bentuknya beruntusan, pokoknya warnanya pasti masih merah. Tapi kalau udah lama dia biasanya melupas, kering, terus habis itu menggelap warnanya gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang iritan. Jadi dia bikin iritasi, yang dia bisa bikin perih, ya kan? Dia bisa bikin sakit dan lain-lain. Itu deterjen. Jadi terutama deterjen. Jadi deterjen itu sebenarnya sifatnya iritan, bukan alergen. Jadi deterjennya sendiri jarang menyebabkan alergi. Dia menyebabkannya iritasi. Nah, terus habis itu tapi kalau orang bisa alergi deterjen bisa, yang tadi yang kita bahas, dia bisa karena pengawetnya, bisa karena pengharumnya, bisa karena pewarnanya. Kita bisa iritasi dari misalnya mereka anak-anak pegang-pegang tanaman karena ada getahnya,
Kemudian dari hand sanitizer sama soap ini juga sering, karena anak-anak kan jorok main di luar, terus pasti kita suruh kasih hand sanitizer, kita kasih soap, nah tangannya tuh jadi kering. Terus habis itu bisa dari minyak-minyak, bensin, disinfektan. Jadi hati-hati kalau kita heboh ya kita nyemprot-nyemprot paket di rumah. Nah, si disinfektannya ini yang kita semprot nggak boleh masih basah kita pegang. Harus dia udah kering dulu. Kadang-kadang anak-anak, waduh, dia mau main, kita semprot dulu. Padahal semprotannya masih basah mereka pegang. Nah, cairan disinfektannya itu tidak didesain untuk kulit manusia. Dia didesain untuk barang mati. Jadi dia sangat bersifat iritatif buat kulitnya. Kemudian berbagai agen-agen kimia lainnya. Nah, ini yang aku bilang batasnya tegas nih, ya. Kalau misalnya dermatitis iritan, batasnya tegas. Misalnya dia kena plester. Lihat nggak? Bentuknya ya kayak plester. Nah, tapi kalau dia udah lama, misalnya kita udah 2 tahun nih pandemi, misalnya cuci tangan terus, nah kayak gini nih kira-kira. Dia jadi kering, ngelotok, gitu, gatal. Nah, sedangkan kalau alergen lain lagi, yang tadi aku bilang menyebabkan gatal. Nah, terutama misalnya anting anak cewek ya, kalau udah ditindik. Terus kalau kita pakai si sarung tangan latex sama pewangi, tadi kan aku bilang bahwa di seluruh skincare products juga harus hati-hati kan. Kita kadang-kadang dokter menyarankan jangan yang wangi-wangi banget. Kenapa? Karena si parfum itu sering menyebabkan alergi. Apakah berbahaya buat semua anak? Enggak, karena tadi namanya alergi itu hanya terjadi pada orang yang alergi aja. Jadi kalau dia nggak alergi parfum tertentu ya nggak apa-apa. Nah, salah satunya kalau kita mau cari yang wangi, kita bisa cari yang hipoalergenik. Namanya hipoalergenik artinya alergennya rendah. Gitu. Dia menurunkan resiko terjadi alergi, tapi tidak mencegah sama sekali. Itu ada yang namanya uji tempel. Jadi kalau ke dokter bisa diuji. Dia benar alergi apa enggak sih? Nah, jadi pertama ini namanya uji tempel atau patch test. Dia kita lihat positif apa enggak. Kalau positif artinya dia alergi. Nah, alergi ini tadi bisa yang alergi dari nempel, apa yang nempel di kulit kita, alergi dari airborne atau udara. Jadi maksudnya debu. Jadi dia ngisap debu, terus habis itu alerginya keluar di kulit. Atau dia sesuatu yang dia minum, misalnya antibiotik, ya kan? Ternyata dia alergi. Jadi dia kalau uji tempelnya positif, artinya dia alergi. Kalau uji tempelnya negatif, artinya dia iritasi. Gitu. Jadi kita bisa, saya tahu bahwa Bunda pasti bingung ya dari dapat info semua ini, tapi itu bisa dites kalau perlu. Nah, ini bisa kadang-kadang di punggung, kadang-kadang di tangan. Terus habis itu, jadi sebenarnya kalau nggak perlu-perlu amat atau nggak heboh-heboh banget, sebenarnya tidak perlu. Apalagi kita juga harus consider umur. Anaknya sangat mengganggu nggak sih eksimnya? Kalau dia sangat mengganggu, tentunya lebih baik diperiksa. Tapi kalau nggak sangat mengganggu, lebih baik nggak, kasihan dong, ngerti kan? Karena kita harus tempelin sesuatu alergen-alergen, kita mesti periksa. Sebenarnya sih tidak harus dilakukan pada anak-anak. Cuma ini saya mau men-share bahwa pemeriksaannya sebenarnya tidak menakutkan, tetapi kalau misalnya tidak perlu, tidak usah gitu. Nah, ini contohnya, tapi masalahnya kalau dia positif, dia jadi kayak gini. Jadi di tempat yang dites kan jadi merah, kecil sih sebenarnya, cuma kayak bentol digigit nyamuk gitu, beruntusan. Tapi kan kasihan juga anaknya gitu. Nah, kayak anak sekecil ini di tes-tes gini kan kasihan dan biasanya nggak selalu kooperatif. Nah, aslinya kalau di dewasa yang dites banyak, tapi kalau buat anak-anak biasanya kita pilihin mana aja yang perlu gitu. Nah, ada juga namanya uji tusuk. Nah, uji tusuk ini lain lagi. Uji tusuk ini biasanya kalau anaknya biasanya bentol-bentol, biduran atau atopi. Nah, ini dilakukannya si uji tusuk. Nah, jadi tadi adalah cara pemeriksaannya. Sekarang gimana sih kita mau memperbaiki kalau anak kita ada namanya dermatitis kontak? Jadi nomor 1, kalau kita hindari penyebabnya, biasanya udah membaik. Jadi nomor 1 itu dulu. Kadang-kadang nggak perlu apapun yang lain. Jadi nomor 1 cuma hindari pemicunya aja. Nah, kadang-kadang yang susah adalah mencari pemicunya apaan. Jadi kadang-kadang bunda-bunda jadi bingung, ini apaan ya? Maksudnya yang kita olesin tuh banyak banget gitu tiap hari. Apa bahan bajunya? Apakah deterjennya? Apakah pakai pewangi? Apakah pakai pelembut? Apakah pakai pelicin pakaian? Terus habis itu apakah lotionnya? Apakah bedaknya? Apakah minyak telonnya? Jadi terlalu banyak yang kontak. Jadi minimalisasi, apalagi kalau newborn, kita harus minimalisasi kontaknya supaya kita juga nggak mengekspos terlalu banyak sama bahan-bahan tersebut. Jadi nomor 1 kita mesti hindari kontaknya yang bikin iritasi atau bikin alergi. Terus kan tadi gejalanya bisa panas, bisa burning. Nah itu kasihnya cold compress, kasih kompres yang adem. Misalnya dikasih kain, ditempelin kain yang sejuk, kasih air sejuk. Nah jangan kebalik, jangan dikasih air panas. Kadang-kadang kan malah dikasih kompres panas. Apalagi namanya kita orang dewasa, kadang-kadang aduh kalau rematik atau apa dikasihnya air panas. Nah itu malah salah. Jadi jangan dikasih yang panas, justru dikasih yang dingin. Karena yang panas malah memperparah. Karena kadang-kadang kalau yang panas malah memperburuk skin barrier-nya. Terus nomor 1, jangan biarin anak-anak garuk.
Karena garukan bikin dia makin parah. Jadi pastiin gunting kukunya, terus habis itu alihkan perhatiannya. Terus habis itu kenapa? Karena kalau digaruk udah makin parah, barrier kulitnya makin rusak, luka pula, mau diobatin makin susah. Dan dia bisa jadi karena luka, dia bisa jadi infeksi sekunder, dia bisa jadi malah jadi kuman masuk, malah jadi infeksi, malah berabe gitu. Nah, terus habis itu juga sebaiknya tergantung derajatnya. Kalau ringan kadang-kadang sembuh sendiri. Kalau parah banget, biasanya bisa pakai obat, sebaiknya dikonsultasikan dulu. Terus sama harus pakai moisturizer. Nah, mungkin lengkapnya tadi yang kita bilang kalau yang nggak boleh itu garuk, terus jangan pakai air panas, dan pertama yang kita harus lakukan, kita pakai menghindari penyebabnya, iritan atau alergen, pakai moisturizer, pakai anti gatal, terus habis itu juga jangan kena matahari. Jadi kalau pakai, jadi sebaiknya pakai sun protection kalau perlu. Nah, pada dasarnya, ini sekarang kita ngomongin barrier kulitnya nih, karena untuk mencegahnya kita harus punya barrier kulit bayi yang bagus. Nah, barrier kulit bayi itu fungsinya apa sih? Macam-macam. Jadi namanya kulit itu bisa untuk pengaturan suhu, pengaturan udara, kelembaban, dia tuh imunitas juga, kekebalan tubuh, pengaturan pH. Nah, pada dasarnya barrier kulit ini bisa melindungi kita dari alergen, iritan, semua bahan kimia. Pada dasarnya barrier kulit kita tuh bagus banget loh. Jadi kalau misalnya kita sekarang ada virus corona, kalau nempel di tangan kita nempel di tangan kita aja kita nggak terinfeksi kan? Kenapa? Karena barrier kita bagus. Jadi dia masuknya lewat misalnya lewat pernapasan gitu loh kan, lewat rongga-rongga yang lain. Akan tetapi sebenarnya barrier kulit kita tuh intak. Nah, jadi kan kita harus menjaga barrier kulit kita karena kalau bagus tuh sebenarnya yang lain nggak bisa masuk. Nah, jadi pada dasarnya kita tuh suka ada kerusakan barrier tapi kita nggak sadar. Misalnya kering. Nah, kalau kering aja itu sudah suatu tanda kerusakan barrier. Nah, kemudian dia juga selain mencegah dia terhadap alergen, iritan, juga bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Nah, pertahanan kulit bayi ini baru kompeten secara fungsional dan terus berkembang sampai 1 tahun. Jadi sampai 1 tahun dia baru kayak kulit dewasa. Jadi tentunya kita harus perlakukan berbeda. Nah, pada dasarnya ini harus ada terjadi keseimbangan namanya skin barrier dan kekebalan tubuh kulit kita harus lebih tinggi dibanding apa yang masuk ke kulit kita. Jadi kita harus pastikan bahwa barrier kulit bayi kita semuanya sehat. Jadi kalau dia ada barrier damage, dia bisa atopi, bisa infeksi, bisa makin kering, dan juga yang hari ini kita bahas adalah alergi dan iritasi. Nah, ada beberapa bayi yang memang dari awal barrier kulitnya pasti lebih jelek dari bayi biasa. Kalau pertama dia prematur, kedua dia low birth weight, jadi berat badannya kurang, BBLR. Terus habis itu kalau dia ada bakat atopi dari keluarganya, ini misalnya contohnya kan atopi. Kalau dia ada eksim lain, terus dia ada kekeringan kulit misalnya ichthyosis. Nah, ini adalah gambaran bahwa namanya kelembaban kulit atau minyak pada kulit kita tuh sangat penting untuk menjaga barrier kulit kita. Nah, jadi si lemak di kulit kita tuh ada ceramide, ada fatty acid, ada kolesterol. Nah, kalau kita lemak di kulitnya, kalau kita kering, kurang lemak, ternyata penguapan kulit juga makin gampang. Air di dalam kulit makin gampang nguap, makanya makin kering lagi gitu. Jadi udah kering makin kering. Nah, ini juga namanya sabun sangat berpengaruh. Jadi kalau kita sarankan pakai sabun yang pH-nya sesuai sama pH kulit kita. Karena biasanya sabun biasa, apalagi sabun disinfektan itu bisa sampai 12 gitu kan, 11. Sedangkan pH kulit kita ya harusnya ya di sekitar 5 sini. Jadi jauh banget. Jadi kalau kita pakai sabun yang sangat basah, dia bisa meningkatkan pH-nya sampai 3. Nah, ini membuat kulit gampang iritasi. Selain itu, kayak antiseptic wash itu membuat tadi kehilangan minyak natural di kulit kita. Terus jadinya bersisik, dia makin hidrasi, kulitnya makin jelek. Terus habis itu jadi gampang masuk alergen, iritan, dan kuman-kuman. Nah, terus ini mau bilang bahwa garuk, ada yang namanya itch scratch cycle. Jadi katanya namanya garuk sama gatal tuh kayak lingkaran setan. Nah, jadi ingat-ingat pas digaruk enak, tapi udahannya dia bikin makin gatal, jadi kayak makin nagih gitu. Oh iya. Nah, itu makin nagih. Jadi kalau kita garuk itu kita merusak sebenarnya, merusak layer kulit atau lapisan kulit yang paling atas. Jadi makin kebuka dong ya kan, kulitnya makin crack kayak di gambar yang ini, makin crack, makin gampang masuknya iritan, makin gampang terjadi iritasi, makin gatal makin digaruk lagi. Jadinya nggak selesai-selesai si siklusnya. Terus habis itu juga kita harus perhatikan cara perawatannya. Jadi
kita harus pakai airnya cuma suam-suam kuku. Jadi katanya 37 derajat. Nah, kalau 37 derajat itu kan sesuai sama suhu badan kita ya. Jadi kalau kita lihat hangatnya segitu, misalnya kalau kita pegang badan kita hangatnya segitu, ya kira-kira segitu buat baby kita. Jangan bukan air panas. Terus nggak boleh terlalu lama. Terus kita pakai sabun bayi yang lembut. Terus atau sabun bayi yang ada moisturizer-nya. Jadi dia terlindungi. Terus setelah dia keluar, moms jangan lupa moms cuma tepuk-tepuk aja, jangan digosok. Jadi cuma boleh ditap-tap aja. Kenapa? Kalau digosok itu sebenarnya merusak periode kulit kita. Terus harus langsung dikasih moisturizer. Nah, kalau misalnya buat krim di bagian genital juga kita bisa pakai si krim popok. Nah, yang disarankan adalah krim popok yang mengandung zinc. Terus juga kita harus pintar-pintar memilih moisturizer karena sekarang pilihannya banyak ya di pasaran, jadi bingung kan. Nah, moisturizer tuh cara kerjanya macam-macam. Ada yang narik air ke kulit namanya humectant, misalnya hyaluronic acid, glycerin. Terus ada yang oklusif. Oklusif tuh kayak minyak-minyak. Jadi kalau pakai olive oil atau apa, coconut oil itu oklusif. Jadi dia nahan penguapan air. Yang satu narik air, yang ini kayak dia bikin lapisan gitu loh, lapisan minyak di atasnya, jadi air mau keluar nggak bisa. Nah, yang terakhir namanya emollient. Nah, emollient itu dia kayak tadi kalau kita bilang namanya kulit kita kayak semen sama batu bata. Nah, kulit kita tuh batu batanya. Nah, si emollient tuh kayak semennya. Nah, sebenarnya paling bagus, paling fisiologis, paling natural buat bayi itu yang si emollient ini sebenarnya. Karena dia bisa masuk sampai ke kayak si semen gitu, masuk ke celah-celah kulit kita. Jadi untuk pencegahan, step pertama kita hindari ya semuanya yang ada alergen, ada iritan, terus kita bisa pilih yang hipoalergenik tulisannya, atau di tulisannya sudah dibuat untuk kulit yang sensitif. Terus jangan lupa pakai produknya buat bayi, jangan pakai produk yang buat dewasa, meskipun katanya organik lah, meskipun katanya natural lah, nggak berarti lebih aman. Kemudian kita limit exposure, jadi kita tetap pakai deterjen dong, ya nggak? Namanya juga bersihin, nggak mungkin, apalagi abis bekas pup, bekas pipis, nggak mungkin kita nggak pakai deterjen. Syaratnya satu, dibilasnya yang bersih. Jumlah deterjennya sesuai dengan anjuran. Jadi jangan kelewat berlebihan banget, gitu, sesuai anjuran. Bilas yang bersih dengan air mengalir. Jadi kadang-kadang kan kita pakai mesin cuci lah ya, capek kan, ngegosok satu-satu, apalagi popok ganti terus, apalagi popok kain ya. Nah, akan tetapi kita mesti bilas pakai air mengalir. Karena kalau namanya mesin cuci kita nggak tahu, dan karena kalau mesin cuci kan kita nggak bisa yakin bersih lah gitu. Jadi setelah keluar dari mesin cuci kita bilas dengan air mengalir, dan kalau kita cuci pakai tangan jangan di ember. Jadi yang step terakhir itu harus di air yang mengalir dari keran. Nah, jadi kita harus pastikan si cairan air bilasannya tuh sampai bersih, udah nggak ada busanya lagi. Jadi kita gosok dikit udah nggak ada busanya lagi. Itu gimana caranya kita bisa menghindari iritasi atau alergi yang disebabkan oleh deterjen di popok kain kita. Jadi ingat bahwa itu avoid soap, maksudnya jadi jangan pakai sabun tapi pakai cleanser. Nah, cleanser itu berbeda sama sabun maksudnya. Cleanser itu lebih lembut dan lebih nggak berbusa. Terus habis itu pakai moisturizer dan rendahkan peradangan kulitnya, kontrol inflamasi. Jadi harus diingat bahwa mungkin take home message bahwa kita harus fokus ke fungsi barriernya. Jadi makanya tadi yang di akhir-akhir saya banyak jelasin soal cara mandi, pakai moisturizer, dan lain-lain. Pada dasarnya kita harus support fungsi barrier kulitnya. Kenapa? Karena kalau kita yakinkan bahwa barrier kulitnya bagus, kita akan mengurangi resiko dari dermatitis kontaknya. Ini referensi yang saya pakai. Dan pada dasarnya eksima atau dermatitis apapun akan membaik kalau kita punya perawatan kulit bayi yang bagus. Nah, sekian dari saya, moga-moga berguna buat mom sekalian. Ini adalah kontak saya. Kalau mungkin sekarang kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bunda Fiona, terus habis itu boleh tulis di kolom chat. Terus mungkin sekian dari saya. Jangan lupa ada giveaway ya. Oke, terima kasih Dokter Arini penjelasannya. Aduh, aku jadi yang, iya banyak hal yang kayak, misalnya tadi kata Dokter Arini adalah kita tuh nggak boleh namanya gosok kulit anak ya, pakai moisturizer aja tuh jangan digosok kenceng ya dok ya, harus di tap-tap ya. Kalau handuk terutama. Oh ya, handuk tuh ya. Kalau ngeringin badan anak tuh baiknya di tap-tap, jangan kadang udah buru-buru, ayo dong buruan cepetan kita mau jalan, malah jadi gosok ya dok, di tap-tap. Oke. Dok, aku lupa nih, tadi tuh dapat info kalau Dokter Arini tuh lagi hamil besar ya dok ya? Iya. Masya Allah, glowing banget. 9 bulan. Terima kasih Dokter Arini masih mau nyempetin hamil besar ngobrol bareng sama kita di sini. Gitu. Oke, bunda-bunda gimana? Udah mulai dapat ini ya pencerahan, ternyata alergi deterjen itu adalah dermatitis kontak ya Dokter Arini ya maksudnya. Oke. Terus kita masuk ke pertanyaan boleh ya dok?
Oh ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan, kita jawab satu pertanyaan terus langsung dokter jawab aja biar lebih enak dengarnya gitu ya dok ya, boleh? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Cut Suhaibah ya, Bunda Cut Suhaibah. Izin bertanya dok, apa yang membedakan biang keringat dengan alergi dok? Ketika anak mengalami alergi deterjen, apa yang harus dilakukan seorang ibu? Pasti was-was memberikan obat untuk anak, apalagi anak bayi yang baru berusia 3 bulan. Apa yang harus dilakukan dok? Oh jadi anaknya baru 3 bulan dok, gitu. Sebaiknya apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya anaknya mengalami alergi deterjen? Tadi udah dibantu sama dokter hari ini dijelasin kalau coba diminimalisir penggunaan deterjennya ya dok ya, salah satunya. Ya, jadi kalau memang dia terbukti alergi deterjen, nomor satu, si deterjennya itu kan artinya masih menempel di pakaian. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus, satu, penggunaan deterjennya sesuai anjuran. Jadi sebenarnya kurang-kurangin juga takutnya nggak bersih kan, tapi jadi kita harus lihat petunjuk pemakaiannya. Jadi petunjuk pemakaiannya misalnya dia 1 scoop deterjen untuk berapa banyak, untuk berapa airnya, untuk berapa bajunya. Nah itu harus diperhatikan dan yang terutama adalah membilasnya. Harus sampai benar-benar bersih dan harus membilasnya di air yang mengalir. Terus dan kita pada dasarnya kita nggak tahu dia iritasi atau alergi dari deterjen atau tidak kan sebenarnya karena yang menempel di misalnya di punggungnya, misalnya biang keringat, itu kan sebenarnya banyak, bisa karena bahan pakaiannya, bisa karena warna pakaiannya dan lain-lain. Jadi Bunda harus meyakinkan bahwa penyebabnya memang deterjen. Kalau yang Bunda tanyakan memang alergi atau iritasi akibat deterjen, karena menurut saya kalau namanya alergi deterjen itu sebenarnya bukan sesuatu yang sering. Nah, mesti diperhatikan juga apakah pakai pelembut pakaian. Pakai misalnya kita pakai ekstra pakai pelembut pakaian, kita ekstra pakai pengharum, kita ekstra pakai pelicin. Kalau pelicin nggak bisa dibilas bahkan, ya kan? Jadi itu semuanya harus dihindari. Kemudian memang betul tadi kayaknya Bunda tanya soal biang keringat karena kita harus membedakan sama biang keringat. Jadi belum berarti dia deterjen, bisa jadi dia biang keringat. Bedanya apa? Kalau biang keringat itu biasanya kecil-kecil, hilang sendiri dan dia biasanya nggak gatal. Kalau alergi, namanya alergi, itu pasti gatal. Iritasi biasanya dia panas gitu. Maksudnya bayinya rewel karena kerasa. Sedangkan kalau biang keringat itu biasanya tidak bergejala. Jadi kelihatannya di kulit kayak beruntusan, tapi bayinya nggak mengeluh, baik-baik aja. Nah, itu harus diperhatikan dengan benar karena setiap kelainan kulit ini terapinya berbeda. Alergi sama iritasi aja kita menangani dengan cara yang berbeda. Jadi jangan sampai salah kira. Jadi jangan sampai salah kira biang keringat dikira alergi dikira biang keringat. Kalau Bunda memang nggak tahu, lebih baik konsultasi ke dokter. Konsultasinya better ke dokter anak atau langsung ke spesialis kulit dok kalau masih umur 3 bulan? Nah, terserah karena kalau masalah-masalah sederhana, itu pasti dokter anak juga bisa. Jadi kalau misalnya kebetulan kontrol vaksin, sekalian tanya. Oke, semoga terjawab ya Bunda Cut Suhaibah. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan kedua dari Bunda Asmawati di Depok. Izin bertanya dokter Arini, pertama, selain gatal dan ruam merah, adakah tanda lain yang menyebabkan bayi alergi deterjen? Lalu yang kedua, apakah kita harus membedakan deterjen jika hendak mencuci pakaian atau peralatan bayi dengan deterjen khusus bayi? Dan bagaimana mensiasati jika keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan membedakan deterjen tersebut? Karena harganya agak lumayan mahal agar bayi tidak alergi deterjen. Nah, terima kasih Bunda Asmawati. Pertama, kalau mencuci perangkat bayi itu nomor satu dia nggak pakai deterjen, jadi dia pakai pembersih pembersih buat perangkat atau sabun bayi kan, jadi dia nggak pakai deterjen. Nah, jadi dia berbeda ya, namanya buat pakaian sama buat peralatan bayi, dot-dot dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tidak bisa membedakan, nomor satu adalah bilasnya harus bersih, itu harus diyakinkan. Jadi pada dasarnya kenapa dibuat yang soal dikhususkan untuk bayi, nomor satu mereka tuh hipoalergenik biasanya. Jadi dia lebih lembut dan biasanya lebih mengurangi resiko alergi atau iritasi pada bayi kalau dipakai. Jadi, tapi namanya deterjen gunanya bukan untuk menempel di baju. Jadi dia gunanya untuk membersihkan aja. Jadi kita nggak perlu ada deterjen masih nempel di pakaiannya. Yang penting dia bikin dia bersih, ngangkat semua kotorannya, terus kita bilas deh semuanya sampai bersih. Jadi nomor satu adalah kalau mau pakai deterjen biasa, yakinkan dia benar-benar bersih ininya deterjennya. Dan kedua, belum tentu kan semua anak alergi atau iritasi deterjen. Terus, jadi kalau kita mau menghindari namanya alergi iritasi karena apapun, termasuk deterjen, adalah kita harus menjaga barrier kulitnya tetap bagus. Dengan apa? Salah satunya dengan menjaga kelembaban dan hidrasi kulitnya itu bagus.
sehingga barrier kulitnya bagus gitu. Jadi rajin-rajin pakein pelembab bayi, terus habis itu pelembab bayinya juga jangan kita harus pilih yang jangan sampai mengiritasi kulit bayi gitu. Misalnya tadi yang jenis emollient, yang hipoalergenik, yang parfumnya sudah minimal dan lain-lain. Jadi kalau untuk anak sih kalau cuci bajunya cukup deterjen aja nggak apa-apa ya dok ya, nggak perlu pakai pelembut sebenarnya buat meminimalisir si Betul. alergi itu ya. Disarankan tidak pakai ekstra pewangi, pelembut dan pelicin pakaian. Itu sampai umur berapa sih dok baiknya? Sebaiknya sih sebenarnya ya terutama kan 1 tahun pertama ya. Terutama 1 tahun pertama. Kenapa? Karena 1 tahun pertama dia masih belum sempurna sampai kulit dewasa gitu. Ya, jadi barrier kulitnya masih akan terus berkembang sampai umur 1 tahun. Berarti kalau misalnya sudah 1 tahun di atas sudah boleh deterjen keluarga pun nggak masalah ya dok, asal bersih bilasnya ya dok ya. Betul, asal dibilas dan bersih. Tapi kalau bisa juga jangan dikasih ekstra pelembut atau trika gitu. Tetap pelembut itu sebaiknya agak dikurangin ya dok ya. Kayak ke bawah gitu sama iklan loh dok, ada biar lembut bajunya, padahal ada bahaya mengintai di balik juga ya dok. Iya, karena sebenarnya misalnya pelembut juga dalamnya pasti ada pewarna, pasti ada fragrance ya kan, dan lain-lain. Jadi dia memberikan ekstra resiko ekstra untuk kulit bayi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Bunda Irmawati Luban Raja dari Sumatera Utara. Oke. Izin bertanya dokter Arini, contoh untuk bayi yang timbul alergi pada kulitnya akibat tertelan sabun deterjen itu bagaimana cara penyembuhannya ya dok? Mohon bantuannya, terima kasih. Jadi kalau tertelan dok sabunnya pada anak. Wah itu sih sebenarnya bukan masalah kulit, itu lebih masalah emergency ke dokter anak bagian pencernaan baiknya. Atau pada dasarnya harus ke dokter anak, karena yang berbahaya bukan untuk kulitnya, tapi untuk seluruhnya kesehatannya, takutnya keracunan atau misalnya kalau misalnya bayi menelan sesuatu yang korosif ya, itu takutnya lambungnya kan masih tipis gitu, takutnya lambungnya bolong, bocor dan lain-lain. Jadi sebaiknya harus diperiksakan langsung ke dokter anak itu. Ya, jadi alerginya itu bukan karena tertelan sabun itu ya dok ya? Kalau sampai tertelan sabun sih sebenarnya hitungannya cukup berbahaya ya, tergantung jumlah yang ditelan. Nah pada dasarnya kalau alergi deterjen itu bukan karena tertelan, tapi karena kontak. Karena kayak seperti hari ini kita bahasnya namanya dermatitis kontak. Jadi karena dia nempel ke kulit. Jadi alergi deterjen itu sama dengan dermatitis kontak gitu ya dok ya? Kalau saya ingat. Oke. Lanjut ya dok, pertanyaan selanjutnya ada dari Bunda Asri di Kabupaten Semarang. Selamat siang dokter, izin bertanya. Pertama, kaki anak saya gatal karena alergi deterjen dan sembuh setelah menggunakan salep racikan dari dokter spesialis kulit. Tapi setelah salepnya habis, timbul gatal lagi. Itu kenapa ya dok? Apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, apakah alergi deterjen dapat menyebabkan dermatitis? Jadi nomor 1, pada dasarnya kalau dermatitis kontak itu dia tidak akan kambuh lagi kalau pemicunya tidak ada. Jadi berbeda sama dermatitis atopi. Kalau atopi kan genetik ya. Iya. Jadi kayaknya muncul dulu. Nah kalau kontak, misalnya kita dermatitis kontak gara-gara balsem. Ya kalau kita nggak pakai balsemnya lagi, nggak akan kambuh lagi. Nah, apa sih namanya kontak alergi dengan deterjen juga begitu. Jadi kalau misalnya kita stop kontaknya, dia selesai. Nah, masalahnya kalau udah dikasih obat terus timbul lagi, yang mesti ditanda tanya adalah penyebabnya apa? Apakah betul si kalau tadi Ibu bilang dia gara-gara deterjen, kontak dengan deterjennya masih ada gitu. Soalnya kontak deterjen di kaki kan tanda tanya ya. Biasanya kontak deterjen di kaki memang banyak terjadi, tapi buat ibu-ibu yang nyuci kakinya pakai sendal jepit basah karena air deterjen pas nyuci. Terus habis itu air deterjennya tertinggal di sela-sela jari. Nah, biasanya gitu. Kulitnya jadi kering, terus habis itu sela jarinya gatel. Nah, tapi kalau di anak-anak di kaki deterjen kayaknya aneh deh. Jadi mesti dilihat dulu apa benar penyebabnya dermatitis kontak karena deterjen. Dan apalagi kalau berulang dan sudah tidak kena deterjennya lagi, mesti dipikir-pikir mungkin bukan karena deterjennya, apa mungkin karena sendalnya karet. Jadi dia alerginya karena karet dan lain-lain. Pada dasarnya kalau penyebabnya di stop, dia pasti hilang. Pokoknya kalau namanya dermatitis kontak, kalau penyebab yang menyentuhnya itu berhenti, nggak akan timbul ya dok ya? Akan timbul. Beda dengan dermatitis atopik yang memang ada gennya dari orang tuanya mungkin gitu ya. Oke, dok sebelum lanjut ke Q&A yang di chat, kita coba raise hand aja kali ya dok? Iya, silakan. Ambil. Boleh, 3 penanya pertama, langsung gercep banget. Disimak dari tadi, keren banget. Oke, kita ambil siapa ya? Bunda Dian Vanelisi tadi udah pertama. Silahkan di-unmute, bisa nggak ya? Minflo minta bantuannya. Boleh, udah. Oke, silahkan Bunda Dian. Dokter Arini selamat siang, mau tanya. Kan kalau misalkan pakai deterjen khusus bayi, itu kadang nggak bersih. Harus banget deterjen khusus bayi ya. Kalau misalkan deterjen biasa, kira-kira
apa ya syaratnya, maksudnya deterjen itu aman buat bayi walaupun dia misalkan mengandung pewangi. Terus juga kan ini lagi musim hujan. Lodi, kira-kira pencucian sama perawatannya gimana ya biar aman dari alergi? Oke, thank you, Bunda Dian. Nah, Bunda Dian, pada dasarnya namanya deterjen itu sebenarnya kan yang saya tadi sampaikan, tidak sebenarnya semua anak punya masalah alergi yang sama gitu. Jadi tergantung kulit anaknya. Pada dasarnya kalau deterjen itu kadang-kadang kalau misalnya kayak kita sabun lah, kita kan ada sabun mahal malah kok kayaknya nggak berbusa, kok kayaknya licin, ngerti kan? Ya kayaknya kalau pakai sabun antiseptik yang murah-murah kok malahnya lebih keset gitu kan? Nah rasanya kan gitu kan, kalau kita sabun mandi juga rasanya kita gitu, kalau pakai udah beli 200.000 tapi kok kayaknya malah licin-licin gitu, kayak nggak bersih gitu kan? Nah pada dasarnya belum tentu dia nggak bersih. Jadi kita namanya proses pembersihan itu dia akan menurunkan tegangan permukaan, terus habis itu dia mengangkat kotoran. Cuma nggak pasti dia lebih nggak bagus apabila kalau dia lebih tidak berbusa. Intinya begitu. Nah, tapi kalau misalnya Bunda tadi mau pakai deterjen yang biasa, ya tadi syaratnya harus nyuci bilasnya tuh harus beberapa kali lipat lebih rajin dibanding pakai deterjen yang bayi. Kenapa? Karena deterjen yang bayi, mereka tuh udah namanya fragrance-nya mungkin dikurangin, pengawetnya parabennya dikurangin gitu loh. Jadi mungkin memang didesain memang seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pakai deterjen biasa, yang pasti bilasnya yang bersih. Jadi tetap yang bilasnya aja ya dok ya, nggak kalau kandungan ya yang penting parabennya. Enggak. Jadi bukan yang penting parabennya. Kenapa? Karena tergantung namanya anak tuh alergi atau enggak. Enggak semua anak alergi paraben. Kan yang tadi saya bilang namanya kayak alergi udang, suami saya bisa alergi udang, saya enggak. Jadi apakah udang berbahaya buat saya? Enggak. Nah, paraben juga gitu. Mungkin anak tetangga saya enggak alergi paraben, misalnya anak saya alergi paraben. Jadi enggak pasti itu berbahaya. Jadi sebenarnya kalau Bunda mau coba pakai deterjen biasa, enggak apa-apa. Nomor 1 syaratnya dibilas bersih, jangan pakai pelembut, jangan pakai pewangi, jangan pakai pelicin. Terus kalau Bunda coba dulu, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Jadi nggak pasti itu terjadi. Jadi alergi itu bawaan. Maksudnya kalau dia alergi ya dia alergi. Kalau dia alergi udang ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Alergi udang gitu juga nggak bisa disembuhin Bu. Ngerti kan kalau orang udah alergi debu, udah alergi udang, mau minum obat sebanyak apapun, cuma akan menghilangkan gejala alerginya. Tapi nggak akan bisa menghilangkan bawaan bahwa dia alergi udang. Jadi kalau misalnya suami saya bengkak alergi udang, saya kasih obat, alerginya reda. Tapi kalau dia makan udang lagi, dia begitu lagi. Nah, namanya anak juga sama. Kalau misalnya dia namanya udah alergi, dia bakal alergi terus. Akan tetapi, jadi kita harus menghindari. Tapi kalau dia nggak ada alergi, artinya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau pakai deterjen biasa, yang penting kita bilasnya yang bersih, jangan pakai macam-macam lagi, dan Ibu amati. Kalau dia nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Dan ya digantinya sering, dan lain-lain. Kadang-kadang yang namanya iritasi bukan karena iritasi karena deterjennya, bisa iritasi karena feses, pup sama kencingnya sendiri. Jadi pup sama kencingnya sendiri kalau nggak diganti-ganti jauh lebih iritatif gitu. Karena namanya kencing, pup itu sifatnya asam dan lain-lain, jadi dia bisa mengiritasi kulit. Oke, sudah terjawab ya Bunda Dian? Jawab ya Bunda Dian. Ya, terima kasih. Baik, satu lagi dulu deh sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang di chat. Boleh dengan Bunda Kiki Zakiah? Silakan di-unmute. Minflo boleh minta bantuannya? Terima kasih. Hai Bunda Kiki. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bunda. Iya, gini dok. Terima kasih penjelasannya ya tadi, banyak banget ilmu baru. Ternyata emang anak saya menderita dermatitis kontak gitu ya, karena di lipatan-lipatan tangan sama kaki itu gatal dan emang putih-putih gitu kan, beda warna. Kalau di sekitar sini beda warna tapi jarang digaruk. Yang sering digaruk tuh di kaki, di lipatan kaki dan tangan. Pertanyaannya, apakah cuaca juga bisa mempengaruhi dermatitis kontak? Karena memang waktu lahir di cuaca yang panas, pas udah besar di cuaca yang dingin. Kemudian untuk moisturizer, pemakaian moisturizer, bahan atau kandungan apa yang baik supaya bisa menghilangkan dermatitis kontak anak saya gitu aja dok, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Kiki. Nah, untuk Bunda Kiki, jadi dari gejalanya itu sebenarnya lebih ke dermatitis atopi, bukan ke dermatitis kontak. Jadi itu lebih gejala eksim atopi tuh, yang ada gatal dilipat-lipat, terus kalau di pipinya ada putih-putih, itu namanya pityriasis alba. Nah, pityriasis alba itu juga sebenarnya salah satu bagian dari kriteria minor eksim atopi.
Jadi bukan kontak. Nah, kalau di lipatan-lipatan tuh khas, itu eksim atopi. Nah, si eksim atopi, pertanyaannya apakah berpengaruh pada cuaca? Iya, jadi eksim atopi biasanya anaknya lebih sensitif terhadap cuaca. Nah, kalau di cuaca terlalu dingin, itu juga memang dia kulitnya lebih kering, sehingga dia memang lebih sering kambuh. Nah, sedangkan kalau di cuaca panas, yang kita harus hati-hati adalah dia berkeringat dan dia suka alergi dengan keringatnya sendiri. Jadi dia suka iritasi dengan keringatnya sendiri. Itu yang terjadi pada eksim atopi. Nah, untuk pencegahannya, tadi kita harus menghindari kulitnya kering. Jadi, supaya barrier kulitnya bagus. Jadi, pada dasarnya, untuk pencegahan semuanya kita balik ke barrier kulit. Nah, salah satunya pemakaian moisturizer sudah benar. Moisturizer yang dipakai, yang disarankan adalah yang berjenis emollient. Nah, contohnya adalah moisturizer yang mengandung ceramide atau ceramide, bahasa Inggrisnya. Ceramide atau ceramide. Nah, itu yang paling baik untuk khususnya untuk eksim atopi. Semoga membantu ya, supaya si kecil lebih baik, nggak gatal-gatal. Terima kasih dokter. Sama-sama Bunda Kiki. Oke. Oh ya, tadi saya minta 3 pertanyaan dari Raisa nih ya, dokter Arini. Boleh satu lagi ya? Silakan. Ya, selanjutnya dengan Bunda Dina Dwi Priani. Minklo boleh minta tolong bantuan untuk unmute-nya? Bunda Dina Dwi Priani. Oke, silahkan Bunda. Ya, baik, terima kasih Mam Fiona atas diberikan kesempatan bertanya. Terima kasih untuk dokter Arini. Izin bertanya dok. Pertanyaan yang pertama, kalau untuk kontak dermatitis ini, jika terjadi pada bayi atau anak-anak, apakah akan berlanjut hingga dewasa ya dok? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penggunaan pelembab, yang pernah sependek pengetahuan saya kan itu memang berfungsi sekali untuk perawatan dermatitis atopi. Nah, tapi kalau untuk kontak dermatitis ini, peran pelembab apakah efektif dok? Apakah dia akan mencegah atau bahkan bisa merawat kontak dermatitis tersebut gitu? Karena yang saya pernah dengar juga itu kan lebih efektif untuk perawatan dermatitis atopik. Gitu dok. Terima kasih banyak dok. Oke, terima kasih Bunda Dina. Jadi pertama namanya dermatitis atopi sama dermatitis kontak ini sangat berperan namanya barrier kulit. Nah, tadi kan kalau barrier kulitnya rusak, namanya alergen sama iritan itu gampang masuk ke kulit. Nah, tapi kalau namanya dermatitis atopi, namanya moisturizer itu kudu wajib. Kenapa? Karena barrier kulitnya secara genetik emang rusak. Jadi barrier kulitnya memang berbeda dengan anak-anak biasa. Jadi namanya pelembab seumur hidup kalau anak dengan eksim atopi. Nah, sedangkan kalau namanya dermatitis kontak itu akan lebih mudah masuk ke kulit kalau barrier kulitnya jelek. Nah, pertanyaannya barrier kulitnya bagus apa jelek gitu. Kalau barrier kulitnya jelek dan itu dikarenakan karena dia kering, bisa kita support menggunakan moisturizer. Nah, kadang-kadang sayangnya kita nggak tahu anak kita tuh barrier kulitnya tuh bagus apa enggak. Nah, kalau dia kulitnya secara umum dia kulitnya apa namanya lembab dan bagus ya sebenarnya, dan kita udah pakai sabun yang berpelembab misalnya, terus misalnya udara di sekitarnya lembab, dia nggak AC-AC-an terus, itu ya nggak apa-apa. Akan tetapi kalau menambahkan moisturizer akan meminimalisasi terjadinya dermatitis kontak tersebut. Tapi penyebab dermatitis kontak itu berbeda dengan atopi. Atopi genetik, jadi memang harus pakai pelembab terus. Nah, kalau dermatitis kontak itu kan penyebabnya kontak. Jadi nomor 1 untuk mencegah terjadinya dermatitis kontak adalah hindari kontaknya, gitu. Sedangkan kalau dermatitis atopi penyebabnya banyak banget. Nah, jadi yang dihindari memang lebih banyak lagi, gitu. Bahkan yang dari debu, dari makanan, itu semuanya dapat memicu eksim kontak, eksim atopi, gitu. Semoga menjawab pertanyaan Bu Dina ya, Bunda Dina ya. Bunda Dina sudah mute lagi ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Bunda Dina. Lanjut lagi nih dok. Tadi aku jadi penasaran sih dok sedikit yang dermatitis atopik. Atopik itu sebenarnya kan dari gen ya dok. Itu bisa dihindari nggak sih sebenarnya dok? Nah, jadi dermatitis atopi kalau secara genetik kan nggak bisa dihindari. Jadi karena memang sudah born with it gitu. Biasanya dari ayah ibunya sudah ada turunan, satu dia bisa eksim atopi, atau ayah ibunya ada asma, atau ayah ibunya ada rinitis alergi. Jadi meler-meler bersin pagi-pagi, alergi debu dan lain-lain, itu bisa menurun ke anaknya berupa eksim atopi. Nah, jadi eksim atopinya nggak bisa kita papain, akan tetapi kita bisa mencegah dia flare. Jadi ada yang namanya atopi sama eksim atopi. Atopi adalah genetiknya. Jadi anak kalau udah atopi nggak bisa diapa-apain, jadi genetiknya atopik. Akan tetapi kita bisa mencegah terjadinya eksim atopi. Eksim atopi artinya di kulitnya merah-merah. Jadi kita mencegah bahwa si ruamnya tuh flare. Gimana caranya? Misalnya pakai pelembab rutin, mandinya dijaga, terus kita hindari pemicu atopinya. Pemicu atopinya bisa dari debu, bisa dari makanan, bisa dari suhu, dan lain-lain. Jadi tetap harus ibaratnya nerimu aja gitu ya dok. Ya emang udah kayak gitu ya dok. Atopi
atopi ini tuh kayak orang bilang juga kayak asma kulit. Jadi dia satu gen sama asma sebenarnya, satu genetik. Namanya si asma itu juga atopi. Nah, asma itu, anak itu kalau dikasih, misalnya dia alergi asmanya karena debu. Kalau banyak debu, dia kambuh. Tapi apakah suatu hari dia bisa, apakah dengan obat asmanya tuh bisa hilang? Itu nggak bisa. Jadi beda sama kita batuk pilek. Kalau batuk pilek kan karena bakteri, kita kasih antibiotik, dia hilang. Nah, ini ada bawaan nih, ada bawaan. Jadi kalau dia yang kita bisa hindari adalah pemicunya yang bikin dia sesek gitu. Tapi bawaannya tetap ada. Jadi sekali kayak misalnya yang tadi aku bilang namanya anak udah alergi udang, ya jangan dikasih udang karena nggak ada obat untuk membuat dia tidak akan kalau makan udang terus dia nggak apa-apa gitu. Oke, ya, terima kasih dokter. Kita lanjut di pertanyaan yang sudah dipilih oleh Minklo ya dok? Iya, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Elis Susani di Depok. Dok mau nanya, pertanyaan pertama adalah bayi saya pakai Klodi model celana dari malam sampai pagi. Setelah mau diganti ada iritasi bagian paha sampai melenting seperti kena air panas. Apakah itu termasuk alergi deterjen? Karena sebelumnya tidak pernah. Lalu pertanyaan keduanya, untuk pemakaian deterjen bagusan mana, yang cair atau bubuk dok? Oke, thank you. Apa namanya pertanyaannya, Mams? Jadi kalau tadi melentingnya di daerah mana, paha ya? Iya, daerah paha dok. Melenting kena air, kayak air panas gitu loh dok. Kena air panas kan melenting ya, kayak gitu. Kalau di daerah paha tuh kayaknya nggak terlalu kontak ya, nggak terlalu kontak sama apa namanya baju ya? atau apa. Dan biasanya sih kalaupun dia iritasi gara-gara, jadi kalau melenting itu gejalanya itu lebih ke iritasi dibanding ke alergi. Nah, penyebabnya sebenarnya dan untuk pastinya sebaiknya sih sebenarnya idealnya diperiksakan dulu. Karena namanya melenting itu berbeda-beda gitu. Jadi bisa aja ada penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan itu. Nah, kalau yang melenting begitu justru yang sering adalah namanya dermatitis venenata atau Phaedrus dermatitis. Jadi biasanya karena binatang, misalnya kena tomcat gitu kan, atau binatang-binatang kecil yang kita nggak lihat gitu suka. Nah, seringkali toksin dari binatang itu menyebabkan seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu penyebab. Nah, akan tetapi biasanya kalau alergi deterjen jarang sekali menyebabkan sampai melenting, apalagi di paha, jadi tempatnya nggak khas. Nah, tapi untuk pastinya sebaiknya kamu periksakan dulu, karena kalau udah keadaannya seperti itu, lebih baik ada dokter yang melihat dan memeriksa, baru bisa menegakkan diagnosis dan memberikan obat yang sesuai dengan kondisinya. Karena posisinya itu tadi ya dok, di paha. Ya, kayaknya nggak untuk dermatitis deterjen. Berarti kalau misalnya itu harusnya merah seperti yang tadi di slide ya dok ya, kalau misalnya alergi deterjen dan letaknya kontak langsung sama klodinya gitu ya. Bukan cuma sama klodinya, tapi kan namanya deterjen tuh artinya nggak cuma di klodi kan. Nah, deterjen kan kamu pakai di baju juga, jadi semua yang kontak dengan deterjen yang sama gitu. Tadi pertanyaan keduanya belum dok, yang soal pakainya baiknya yang bubuk atau cair kalau untuk deterjen. Jadi pada dasarnya dua-duanya boleh, tapi akan lebih mudah dibersihkan kalau pakai deterjen si cair. Jadi untuk pembilasannya akan lebih mudah menggunakan deterjen yang cair. Jadi lebih baik yang cair ya dok ya. Terakhir ini dok, udah 3-2-2, masih ada pertanyaan terakhir, boleh ya dok ya? Iya, silakan. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Minko, ini tadi sudah dipilih, Bunda Cika di Kupang. Dokter Arini, saya mau tanya, anak saya kulitnya sensitif sekali, sepertinya keturunan dari papanya. Saya sudah pakai deterjen khusus bayi, rajin ganti klodi kalau malam, tapi masih suka ruam-ruam kulitnya. Kira-kira harus gimana ya dok? Pertanyaan keduanya, bagaimana pertolongan pertama jika alerginya kambuh? Dan apakah pakaian nggak langsung kering itu bisa mempengaruhi kambuhnya alergi tersebut? Oke, thank you. Jadi kalau misalnya memang kulitnya sensitif dari bapaknya, memang jauh lebih perawatannya kita juga harus lebih telaten dibanding punya kalau bayinya kulitnya nggak sensitif. Jadi kalau punya bayi yang sensitif itu repotnya karena lebih baik kita pakai semuanya yang hipoalergenik, pakai moisturizer yang bagus, yang hipoalergenik. Jatuh-jatuhnya sih agak mahal ya. Karena maksudnya kadang-kadang sabunnya kan kadang-kadang sabun-sabunnya itu nggak cocokan gitu, bahkan pakai sabun-sabun biasa. Nah, pada dasarnya tadi seperti kalimat terakhir saya, pada dasarnya perawatan kulit yang paling penting. Jadi most eczema will improve with good skincare. Jadi kalau kita perawatan kulitnya telaten, kita menjaga barang kulitnya bagus, kita akan meminimalisasi terjadinya si iritasi atau alergi tersebut. Karena kemungkinan sih sebenarnya kalau kita bilang sensitif itu seringkali sih sebenarnya dia atopi. Jadi sebenarnya akan lebih pas untuk bunda ngecek juga ke dokter kalau dia lagi kambuh. Ini atopi bukan sih? Kayaknya sensitif banget. Karena seringkali dia kalau anak yang sensitif terus kulitnya seringkali itu ternyata dia dermatitis atopi. Jadi
Itu juga harus diperhatikan pakai namanya pelembab terus. Nah, kalau sudah terjadi, misalnya harus kita lihat gejalanya juga. Gejalanya apa? Kalau dia gejalanya gatal, ya mungkin dia kan gejalanya lebih ke alergi ya. Alergi atau atopi. Jadi antara dua itu. Jadi idealnya obatnya apa sebenarnya tergantung dari kondisinya. Nah, sayangnya kan saya nggak bisa periksa, ya kan? Mungkin untuk menegakkan diagnosis juga harus lihat, harus tanya-tanya sejarahnya yang lebih lengkap gimana, gambaran distribusinya. Nah, kalau dia dicurigai namanya alergi atau atopi, ya obatnya nomor 1 menghindari pemicunya tetap. Kalau dia masih ada, ya mungkin harus diberikan obat. Kalau dia luas, mungkin obat minum. Kalau misalnya dia setempat, mungkin obat oles. Nah, itu obat-obat yang kita akan gunakan untuk bayi lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter. Kenapa? Karena kalau untuk bayi itu kita nggak boleh sembarangan ya coba-cobain, karena akan sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita tahu dengan pasti penyebabnya dan tidak coba-coba. Gitu. Semoga membantu. Jadi pertanyaan satu lagi dok, udah tinggalan yang pakaiannya kalau misalnya masih lembab itu pengaruh juga nggak ke alergi? Nggak kering sempurna gitu dok terus dipakai gitu. Lebih baik kering sempurna sih. Lebih baik kering sempurna karena sebenarnya bukan masalah kontaknya aja, tapi adalah pengaturan suhu bayi. Karena bayi kan harus kita jaga hangat. Jadi kalau kita pakai baju basah itu akan mempengaruhi pengaturan suhu bayi. Nah, pengaturan suhu bayi ini sangat-sangat penting buat kehidupan bayi karena namanya bayi itu kalau misalnya kita dia di area yang dingin terus dan lain-lain, dia akan bisa dia menggigil, bisa dia dan akan mempengaruhi kesehatannya. Jadi dia jadi lebih gampang sakit dan lain-lain karena dia kekebalan tubuh atau imunitasnya jadi tidak optimal. Karena itu masih proses pelengkapan fungsinya tadi ya dok, jadi masih harus dijaga baik-baik. Nah, kalau bisa kering, benar-benar kering bayinya. Ini itu musim hujan ya. Iya dok, kalau lagi hujan gini tuh pusingnya mama tuh ya. Baju belum kering gitu kan, pakai klodi lagi, aduh jatah klodinya belum kering, bingung mau pakai apa lagi ya kan. Bunda Fiona. Udah panik, stoknya udah nggak ada. Biasanya masih lembab, dikipas-kipas dok. Kadang kalau misalnya cerita dari mama-mama. Ya, jadi itu salah satu syaratnya memang harus kering juga sih, apalagi kalau pakai klodi yang karena itu popok ya. Jadi kalau kulit itu kita rendam, misalnya kita rendam tangan kita di air terus kayak kita berenang, keriput kan? Iya. Nah, rusak maksudnya. Artinya kulitnya kan menjadi kita takutnya namanya istilahnya kalau di medis itu maserasi ya. Jadi kalau kulit kita kayak kita rendam terus kan kayak jadi lunak-lunak. Kalau misalnya kita mau manicure kan direndam dulu terus baru jadi gampang kan? Iya. Maksudnya dikupas-kupas jadi gampang kan? Nah, itu pada dasarnya dia justru kalau terlalu basah dan terlalu lembab juga dia membuat barrier kulitnya makin jelek, meningkatkan kemungkinan dermatitis popok akibat kelembaban yang berlebihan gitu. Jadi itu mesti diperhatikan bahwa harus benar-benar kering ya. Iya, makanya kadang kan suka nggak berasa pakai dryernya memang dok, benar-benar. Dok, sayang banget nggak berasa ngobrol sama dokter. Ini udah 14.20. Nah, waktunya udah habis dok. Masih boleh nanya atau sudah sampai di sini nih dok? Terserah sih. Dokter masih punya waktu, boleh? 1-2 pertanyaan lagi aja. 1-2 pertanyaan kita kasih buat raise hand aja ya, Bunda Raina. Boleh ya? Nah, boleh. Silakan Bunda, dia mau bertanya silakan 2 penanya tercepat. Oke, udah dapat 1. Ada lagi? Oke, 1 dulu aja nih ya. Bunda Anihlatur Rahmah. Boleh minta tolong dibantu nyalakan mic-nya, Mimplo? Ya, silakan Bunda Nihla. Iya, dokter. Okay. Dok, mau izin bertanya. Sebenarnya tadi udah ada beberapa yang dijawab sih. Cuma ini kan untuk perbedaan alergi dan iritan itu kan memang rasanya tadi kan udah dijelasin ya. Cuman kayaknya memang belum, karena mungkin kita masih awam ya, jadinya belum benar-benar bisa bedain gitu ya. Nah, tadi kan sempat disinggung sama dokter tentang gejala alergi kan pasti gatal. Kalau iritan itu panas ya, cenderung panas, nggak gatal ya dok ya. Nah, untuk bayi itu yang mengalami salah satunya atau keduanya itu kan agak susah ya bedainnya karena kalau panas ataupun alergi pasti rewel kan ya dok ya. Nah itu kebetulan saya kan punya teman kemarin tuh sharing gitu. Jadi dia tuh kalau bukan deterjen sih, ini kena minyak telon, dan dia tuh melepuh kayak habis kena melepuh gitu, kayak kena gosokan gitulah. Nah habis itu ternyata setelah diberhentiin emang hilang. Nah itu termasuk iritan ya dok ya berarti? Kalau yang kayak gitu. Kalau dari gejalanya termasuk iritan. Jadi satu kita tahu gejalanya iritan atau alergi, satu bahannya apa? Merupakan iritan atau alergen. Kalau misalnya kayak parfum, kebanyakan dia alergi. Deterjen, kebanyakan iritan. Minyak telon, minyak-minyakan, kebanyakan iritan.
Oh, gitu. Nah, terus kita lihat Kalau juga yang gejalanya. Gejalanya kan ini lenting-lenting kan, isi air. Itu kebanyakan iritan. Sedangkan kalau alergi itu biasanya lebih banyak ke merah-merah terus gatal gitu. kalau SLS dok, SLSS itu cenderung iritan atau alergi dok? Iritan. Oh gitu. Ya udah berarti itu aja dok berarti. Tadi udah sempat banyak yang diituin juga soalnya. Ya, terima kasih Bu Nabila. Ya. Terima kasih. Selanjutnya terakhir nih dok, dengan Bunda Anggraini Ginting. Info boleh minta tolong di unmute Bunda Anggraini Ginting. Ya, oke, makasih Mam Fiona. Silakan, Mam. Selamat siang, dokter. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya mau tanya nih, dokter. Terkadang ada kalanya ketika kita meninggalkan anak dengan suami atau mertua, nah ketika mereka yang lagi pegang anak kita, bagaimana cara kita ketika anak kita bersama mereka dan mereka mengalami panik gitu. Maksudnya pas anak kita dipegang sama mereka, alergi anak kita kumat. Nah, gimana cara kita nih dari jauh ketika mereka kan nggak biasa nih nanganin anak kita yang lagi alergi, terus mereka udah panik nih, gimana nih cara kita mengatasi kepanikan mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak kita alergi makanan, dok, terus dia juga alergi deterjen. Nah, itu gimana nih kita membedakannya dan gimana cara mengatasinya? Itu tentang alergi. Terus yang maaf ya, satu lagi boleh ya. Ini tentang Cloudy. Anak saya kan lagi sekalian training untuk lepas diapers. Nah, saya mulai kasih Cloudy gitu. Cuman Cloudy kan kalau saya lihat lebih tebal sedikit dibanding diapers. Nah, jadi dia lebih suka nggak pakai pants, nggak pakai celana. Jadi dia pakai Cloudy aja kalau di rumah gitu. Gimana ngatasinya supaya kadang-kadang sering dibilang, aduh kenapa nggak dicelanain, itu celana nanti kulitnya jadi begini gitu. Itu kadang-kadang saya lihat juga dia kan jadi lebih mudah terkena serangga kayak, atau jadi kulitnya lebih hitam atau gimana. Itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya kalau kita tetap pakein, dan kita memang senang pakein anak kita kalau gitu. Terima kasih Kak. Iya. Oke, Kan dokter. Bunda Anggraini. Jadi untuk Bunda Anggraini, kalau misalnya apa namanya anak merah-merah dan lain-lain, nomor satu mesti tahu penyebabnya apa. Jadi misalnya bundanya kan lebih ngerti dong, dia tuh sensitifnya karena apa. Nah, kalau misalnya lagi dititip merah-merah, kalau bundanya tahu di rumah, oh kira-kira habis diapain nih, ngerti kan? Maksudnya kira-kira habis makan apa sih gitu kan? Mungkin kalau mertua bunda nggak aware, dia tuh misalnya ternyata tuh dia tuh kalau makan telur suka begitu, kalau ternyata habis itu misalnya udaranya panas suka begitu, kalau misalnya dia habis main jorok-jorok suka begitu. Jadi pada dasarnya adalah balik lagi ke pemicunya, baik atopi maupun kontak itu pasti ada pemicunya. Jadi nomor satu mesti tahu pemicunya. Jadi nomor satu ya mesti tanya dia habis ngapain aja di rumah mertua, ya kan? Maksudnya mungkin ada kebiasaan, ada tempat main yang berbeda dengan di rumah. Nah, itu mesti dicari penyebabnya, disingkirkan. Terus kalau misalnya nggak ada masalah, Bunda sebenarnya bekalin moisturizer hipoalergenik aja. Jadi pada dasarnya supaya mereka tenang, ada sesuatu yang mereka boleh olesin, tapi nggak apa-apa. Jangan mereka malah ngasih minyak angin lah, ngasih minyak apalah yang bikin makin parah gitu. Jadi Bunda kasih moisturizer, bekalin moisturizer hipoalergenik dan bilang, oh kasih itu aja dulu. Nah, sambil Bunda bisa misalnya ambil fotonya, terus kalau misalnya supaya mereka nggak panik, bisa bawa Bunda telepon buat telekonsultasi dokter. Nah, bisa telekonsultasi kan sekarang, ada pakai aplikasi lah sekarang, ya kan? Bisa telepon dokternya, bisa video call. Nah, Bunda cukup misalnya foto dengan jelas, terus habis itu tanya dokternya, terus habis itu bisa diresepin obat, Bunda bisa kirim obatnya ke sana. Itu buat pertanyaan yang pertama. Terus tadi pertanyaan yang kedua, apa ya? Yang ketiga kan Cloudy ya? Iya, oke. Cloudy, ini dok, Kakak kalau nggak salah, gimana caranya supaya anaknya tuh mau pakai ya, kalau nggak salah dengar juga. Karena kan anaknya maunya pakai Cloudy-nya aja, sedangkan orang keluarga rumahnya mungkin ngerasa itu anaknya kasihan, nanti kulitnya hitam atau lecet-lecet atau gimana. Kalau nggak salah gitu deh dok. Nah, pada dasarnya kalau misalnya mungkin menurut saya sih celananya jangan yang ketat. Jadi pakai celana yang kayak longgar banget, terus habis itu kan ada celana selutut yang longgar banget gitu. Nah, itu sebenarnya boleh pakai itu. Pada dasarnya kan dia ngerasa terlalu tertekan, artinya. Maksudnya terlalu sempit jadinya. Sempit dan gerah. Jadi sebenarnya ada beberapa celana-celana yang lebih longgar. Nah, jadi kalau kita cuma pakai Cloudy aja, terus habis itu nggak pakai celana, kan memang takutnya kan digigit serangga gitu kan, yang tadi. Jadi banyak gigitan serangga. Nah, itu juga memang harus dicegah. Jadi sebenarnya boleh tetap pakai celana supaya nggak digigit serangga, tapi celananya yang longgar. Jadi nggak usah, kalau bisa sih justru satu ukuran di atas umurnya aja. Jadi dia nggak terlalu ketat. Dan bahannya katun, tipis, yang nggak semakin menekan dia. Terus pada dasarnya sih namanya anak, jadinya
bisa kita pakaikan begitu, terus kita sering-sering bawa ke WC, ya toilet training gitu. Jadi kita pakai bawa dia sesering mungkin, setiap 2 jam harus kita tongkrongin, 2 jam kita tongkrongin. Jadi anak juga nggak terlalu kerasa gitu. Semoga menjawab ya. Ya, semoga Bunda Granny terjawab ya. Masya Allah, Ih, dokter, saya masih pengen ngobrol banyak jadinya sama dokter hari ini. Banyak banget ilmunya, ya nggak sih Bunda Raina, ya kan? Tapi sayangnya waktu memisahkan kita. Bunda Raina, thank you semuanya. Senang hari ini ketemu, semoga berguna dan bisa ketemu di sesi lain ya. Amin, amin. Dokter lancar ya, persalinannya udah sebentar lagi kan. Ya, terima kasih banyak dokter. Boleh dipersilahkan kalau untuk mau masih join, silakan dok. Kalau mau pulang duluan, monggo, pintunya di sebelah sana. Terima kasih dokter Arini. Terima kasih dokter Arini. Gimana Bunda-Bunda, seneng ya hari ini kita dapat ilmu banyak banget. Tadi banyak mungkin kosakata yang aneh karena memang bahasa secara ilmiah yang disampaikan sama dokter Arini tadi, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita akan bedanya dermatitis dan alergi tadi, iritasi dan alergi. Ya. Dan di penghujung acara ini saya mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, mungkin salah hilaf dalam berkata ataupun dalam hal memandu acara ini. Mudah-mudahan Bunda semua senang, mudah-mudahan semuanya dapat manfaat, jadi makin semangat jagain anak-anaknya, aset bangsa loh Bunda, percaya deh. Mama-mama di sini adalah penggerak bangsa. Anak-anak kita ini yang nantinya bakalan majuin negara kita. Jadi jangan merasa khawatir karena di rumah harus jaga anak atau jadi ibu, itu nggak menutup usaha kita buat mengembangkan bangsa kita. Itu aja sih closing statement dari saya sebagai moderator hari ini. Terima kasih Bunda Raina, terima kasih Bunda-Bunda semua. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.